Fase baru perang antara Amerika Serikat dan Iran telah dimulai di Timur Tengah. Presiden Trump sebelumnya menyatakan bahwa mulai hari Senin, Angkatan Laut Amerika Serikat mulai membantu kapal-kapal negara asing melewati Selat Hormuz. Dan dia memperingatkan bahwa jika Iran mencoba menggagalkan proses ini, militer Amerika akan menggunakan kekuatan. Namun, Iran sudah menggagalkan upaya-upaya tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyerang kapal perang Amerika dengan rudal dan kembali melancarkan serangan ke Uni Emirat Arab. Pada akhirnya, para ahli yakin bahwa Trump sudah lelah dengan situasi buntu di Iran dan keputusannya untuk bertaruh habis-habisan bisa dimengerti. Namun, operasi yang ia perintahkan untuk dilakukan di Selat Hormuz guna mengubah situasi ini pada akhirnya bisa menyebabkan perang baru. Itu benar-benar mengerikan. Ancaman inilah yang akan kita analisis dalam edisi kali ini. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai edisi kali ini, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, berikan like pada video ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Sekarang, mari kita mulai. Jadi, Amerika Serikat telah memulai operasi militer baru terhadap Iran. Presiden Trump menyatakan bahwa sejak hari Senin, militer Amerika Serikat telah memulai operasi untuk membuka Selat Hormuz. Kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat mulai mengawal kapal-kapal negara asing melewati Selat Hormuz. Dan Trump memperingatkan bahwa jika Iran mencoba menggagalkan proses ini, militer Amerika pasti akan menggunakan kekuatan. Langkah ini, yang disebut Trump sebagai proyek kebebasan, merupakan langkah paling signifikan dari pemerintahannya dalam upaya membuka kembali selat kunci tersebut sejak Iran menutupnya di awal perang. Dan meskipun Donald Trump menyatakan bahwa langkah ini murni bersifat kemanusiaan, langkah tersebut jelas merupakan tantangan dari Amerika Serikat terhadap upaya Teheran untuk mengendalikan selat tersebut. Tanggapan militer dari Iran dapat memicu konfrontasi atau bahkan eskalasi perang. Dan berikut adalah berita terbaru untuk Anda. Kapal perang Amerika yang berniat melewati Selat Hormuz ditembaki oleh pasukan Iran di dekat pelabuhan Jas. Hal ini dilaporkan pada hari Senin oleh kantor berita Iran Fars dengan mengutip sumber-sumber lokal. Pada saat yang sama, jika Anda tidak mempercayai Fars, seorang pejabat tinggi di Teheran mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pasukan Iran melepaskan tembakan peringatan ke kapal air Serikat untuk mencegahnya memasuki selat. Namun, apakah ada kerusakan yang terjadi masih belum jelas. Pada saat yang sama, Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat membantah laporan bahwa kapal Amerika terkena rudal, meskipun mereka tidak membantah adanya serangan itu sendiri. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa armada militer Iran telah mencegah kapal perang Amerika Serikat memasuki wilayah Hormuz. Kantor berita Tasnim menyampaikan pernyataan dari sumber resmi yang tidak disebutkan namanya, bahwa Teheran siap tidak hanya untuk menembaki armada laut Amerika Serikat, tetapi juga mengaktifkan skenario lain jika diperlukan. Yang dimaksud adalah menyerang kembali negara-negara tetangga. Dan di sini juga dilaporkan bahwa Teheran sebelumnya telah memperingatkan agar kapal-kapal Amerika tidak mencoba memasuki Selat Hormuz. Selain itu, Kepala Komando Gabungan Iran Ali Abdullahi menyatakan, kutip, "Kami telah berulang kali mengatakan bahwa keamanan Selat Hormuz berada di tangan kami, dan bahwa pelayaran kapal yang aman harus dikoordinasikan dengan angkatan bersenjata kami. Kami memperingatkan bahwa setiap pasukan asing, terutama tentara Amerika Serikat yang agresif, akan diserang jika mencoba mendekat dan memasuki wilayah militer kami." Nah, di sini juga Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat menyatakan bahwa inisiatif baru di Selat Hormuz tidak harus melibatkan pengawalan kapal dagang secara langsung oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Salah satu pejabat menyatakan bahwa kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat akan berada di dekat lokasi untuk berjaga-jaga jika mereka perlu mencegah serangan militer Iran terhadap kapal dagang yang melintasi selat tersebut. Dan Donald Trump sendiri sudah buru-buru menyatakan bahwa ini bukanlah eskalasi perang, melainkan hanya proyek kemanusiaan. Berikut kutipan dari Presiden Amerika tersebut. Pergerakan kapal-kapal ini hanya bertujuan untuk membebaskan orang-orang, perusahaan, dan negara-negara yang sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka menjadi korban keadaan. Ini adalah tindakan kemanusiaan dari Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah, dan terutama Iran. Kami telah meyakinkan negara-negara tersebut bahwa kami akan mengarahkan mereka ke tempat yang aman di sini, agar mereka dapat melanjutkan aktivitas mereka dengan bebas dan tanpa hambatan. Jika proses kemanusiaan ini diganggu dengan cara apapun, maka sayangnya kami harus menanggapi gangguan tersebut. Dan setelah itu,
Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan bahwa dalam operasi ini akan terlibat 15.000 personel militer, lebih dari 100 unit pesawat kapal, dan drone. Dan tujuan operasi ini memang untuk memulihkan kebebasan pelayaran bagi pengangkutan komersial melalui Selat Hormuz. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa ratusan kapal kargo dengan ribuan pelaut di dalamnya selama 2 bulan terakhir telah terombang-ambing di Teluk Persia tanpa bisa melewati Selat Hormuz yang diblokir oleh Iran. Dan sekarang para ahli yakin bahwa operasi yang diperintahkan oleh Donald Trump pada akhirnya dapat menyebabkan perang baru. Intinya, ini tetap merupakan awal dari proses yang bisa mengarah pada konfrontasi dengan Iran. Dan ini yang tampaknya adalah misi kemanusiaan Trump untuk membebaskan berbagai pihak. Berarti jika orang Iran benar-benar melakukan sesuatu dan mereka sudah mulai melakukannya, maka mereka akan dianggap sebagai pihak yang jahat. Dan Amerika Serikat kembali memiliki hak hukum untuk bertindak. Selain itu, Trump bahkan tidak perlu meminta izin dari Kongres. Karena seperti yang Anda tahu, sehari sebelum 1 Mei, dia secara resmi mengakhiri perang melawan Iran. Sekarang dia bisa memulai yang baru dan menjalankannya selama 60 hari lagi. Dilaporkan bahwa Komandan Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Brad Cooper, pada hari Kamis juga telah mengajukan rencana yang lebih ambisius kepada Trump untuk mengirim kapal-kapal Angkatan Laut melalui selat tersebut. Tapi di sisi lain, Ibrahim Azizi, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, mengancam akan mengambil tindakan balasan atas tindakan Trump. Berikut kutipannya. Perhatian, setiap intervensi Amerika Serikat terhadap rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap rezim gencatan senjata. Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan diatur oleh aturan-aturan yang tidak masuk akal. Dan pada akhirnya, pada hari Senin, Angkatan Bersenjata Iran menyatakan bahwa tindakan agresif Amerika Serikat hanya akan memperumit situasi saat ini dan membahayakan keamanan kapal-kapal di Teluk Persia. Itu adalah kutipan. Pernyataan tersebut berisi seruan kepada semua kapal dagang dan tanker untuk menahan diri melewati selat tanpa koordinasi dengan militer Iran. Pada akhirnya, sudah diketahui bahwa Iran telah menyerang setidaknya 22 kapal dagang. Salah satunya milik Uni Emirat Arab, yaitu kapal tanker minyak, dan satu lagi kapal tanker yang dilaporkan oleh pihak Inggris. Selain itu, juga diketahui bahwa mereka menyerang 1 kapal perang Amerika, ditambah setidaknya 4 rudal sudah diluncurkan ke Uni Emirat Arab. Dan seperti yang dikatakan salah satu pejabat Gedung Putih tentang rencana Trump, kutipannya, kita akan segera melihat gambaran nyata dari kesepakatan yang bisa dicapai, atau dia akan kehilangannya, sepenuhnya menghancurkannya. Di sini saya akan mengakhiri, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.